Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukur adalah tanda daripada iman yang hidup dan pengakuan akan pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang bersyukur itu tidak hanya melihat ke bawah, tapi melihat alam sekelilingnya, bahkan melihat ke atas, ke angkasa sana, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengakui Tuhan membuka mata kita dan iman kita untuk melihat hari-hari kehidupan kita ini. Yang bersyukur itu tidak bersungut-sungut, saudaraku terkasih. Walau ada kesusahan dan penderitaan ataupun pergumulan yang berbeda-beda antara Anda dengan aku, antara yang satu dengan yang lain. Tetapi bersyukur karena kita diberi napas hidup dan kemauan untuk bekerja. Marilah kita sambut firman Tuhan untuk hari ini, Minggu tanggal 16 Juli 2023. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena mereka bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 9 yang terakhir. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, siapakah Allah kita? Itu mau dijelaskan oleh karena minggu ini masih minggu Trinitatis, Allah yang Tritunggal itu, dan kita dipertanyakan, siapakah Allah kita? Apa yang telah Dia perbuat untuk kita? Mengenal Allah membuat kita rendah hati dan bersyukur karena kebaikannya. Jadi hanya orang-orang yang mengenal Allah itulah yang rendah hati dan mampu untuk bersyukur. Marilah kita perhatikan apa yang disampaikan oleh nas khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, Allah itu pencipta dan penuh kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi. Allah itu pencipta dan penuh kasih karunia. Dikatakan pada ayat tadi yang saya bacakan itu, bagimulah puji-pujian, ya Allah, yang diam atau berdiam dalam bait-Mu yang kudus, di Sion, di kotamu, Yerusalem. Puji-pujian dan hormat dan terima kasih karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya, alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, segala pohon dan hewan, laut dengan segala isinya, ikan beraneka ragam. Untuk siapa?
untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan manusia generasi ke generasi. Alkitab menyaksikan tentang penciptaan Allah itu setiap hari. Di penghujung hari penciptaannya selalu dikatakan oleh Alkitab itu bahwa Allah melihat segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Allah melihat segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Dan apa artinya sungguh amat baik? Yang diciptakan oleh Tuhan itu baik karena berguna, bermanfaat untuk hidup dunia ini, untuk kita seluruhnya. Yang kedua disampaikan dalam firman ini, selanjutnya dikatakan Tuhan mendengar doa kita. Wah, luar biasa. Tuhan mendengar doa kita. Karena itu datanglah padanya, saudara yang terkasih. Apa itu doa? Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah penyampaian permohonan dan pujian kepada Tuhan. Doa didengar Tuhan dan Dia memberi apa yang kita butuhkan. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Banyak sekali yang kita inginkan, tetapi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Anak kecil boleh merengek-rengek dan menangis, berulang-ulang menangis terus untuk meminta sesuatu, keinginannya kepada orang tuanya, mamanya atau bapaknya. Tetapi ibu yang bijaksana itu tidak selamanya memberi apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Karena apa? Karena dia tahu apa yang perlu saat ini untuk si anak yang kecil ini. Begitulah Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan apa yang perlu, apa yang menunjang kehidupan kita, apa yang mendukung kebutuhan kita. Itulah yang Dia berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11 berkata, sungguh orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Orang yang takut, yang hormat, yang percaya dan yang meyakini Tuhan itu, mereka tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Tidak harus kaya raya, tetapi selalu ada apa yang kita butuhkan hari ini, apa yang kita perlukan untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita. Oleh karena itulah kita diajak untuk berdoa. Alamat doa kita kemana? Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di situ dijelaskan kepada kita alamat doa kita. Alamatnya ialah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang di sorga. Artinya bukan orang lain, bukan penguasa, bukan pejabat tinggi, bukan dewa yang tinggal di gunung, di bukit, ataupun di dalam laut. Tapi Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya doa-doa kita alamatkan ke sorga Bapa yang maha baik itu. Dalam doa kita boleh menyampaikan segala permohonan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk hidup ini, hari ini, dan seterusnya. Saudara, sesudah kita menyampaikan permohonan dan permintaan, Tuhan Yesus mengajar kita, sampaikanlah pujianmu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, Allah itu maha baik. Dia yang mengampuni dosa kita. Jadi yang pertama tadi, Tuhan menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang ketiga saat ini,
Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Indah sekali firman Tuhan hari ini. Apa itu dosa? Dosa artinya sikap atau perbuatan yang melanggar perintah Tuhan atau yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Tujuan hidup manusia yang diciptakan ialah supaya mereka taat dan memuliakan Tuhan. Tetapi dalam hidup perilaku manusia itu, manusia sering menyimpang dari tujuan Tuhan. Mereka berbuat seturut dengan kemauannya sendiri. Namun Allah Maha Baik. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Alkitab menyaksikan dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Saudara, Allah itu sabar sekali. Terkadang dia marah, betul, terkadang dia marah melihat kelakuan dunia, melihat kelakuan manusia. Tetapi walaupun dia marah, marahnya bukan menghancurkan atau mematikan, tapi marahnya itu adalah bentuk dari kasih penyempurnaan hidup manusia. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan Yesus, itulah salib Yesus, itulah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, pertanda dan bukti daripada kasih Allah dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita dipilih sebagai bangsa yang dekat dan masuk ke dalam pelataran dalam baitnya yang kudus dan dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Kita menjadi bersaudara dengan orang lain walaupun kita beda suku, beda marga, beda budaya, beda asal daerah dan lain-lain. Tapi kita menjadi satu di dalam Tuhan, dan itulah disebutkan satu jemaat dan satu orang yang percaya dengan semua orang di belahan bumi ini. Persaudaraan yang oikumenis, persaudaraan antara aku dengan orang lain, orang bule atau siapapun, orang Afrika sekalipun. Persaudaraan saya di situ adalah yang oikumenis karena aku dipersatukan dengan mereka dalam iman di dalam Kristus Yesus. Saudara kekasih, oleh karena itu diingatkan kepada kita, bersyukurlah karena Allah yang mengasihi dan yang memberi kebutuhan kita. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat, yang membuat mereka kenyang dan puas. Itu disaksikan oleh ayat-ayat Mazmur tadi. Engkaulah yang adil ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan manusia ya Tuhan. Engkaulah Allah pencipta yang agung, yang menegakkan gunung agar manusia boleh bercocok tanam, bertani dan memelihara hewan. Terima kasih Tuhan yang meredakan gelombang lautan supaya nelayan, para pelaut boleh bekerja untuk kehidupannya, untuk keluarganya, pengusaha dan orang lain. Sedemikian jelasnya uraian dan pujian dari Mazmur ini, sehingga kita didorong untuk bersyukur dan pesta panen. Kalau Anda baca ayat seterusnya sampai ayat ini habis, kita diajak untuk melihat Allah yang maha baik, yang menumbuhkan pepohonan, buah-buahan dan lain-lain. Dan itulah sebabnya manusia perlu bersyukur, berpesta panen seperti pada bulan-bulan
Juli Agustus depan. Saudara, yang terakhir diingatkan, jangan gampang berjanji. Kenapa? Karena bila kamu berjanji dengan bahasa yang lebih keras lagi, lebih jelas lagi, bila kamu bernazar kepada Tuhan, berjanji untuk memberi sesuatu, persembahan, ucapan syukur, dan lain-lain. Kalau kamu berjanji, ya tepatilah janjimu. Lebih baik kamu diingatkan untuk tidak berjanji dulu kalau kamu belum mampu. Tetapi sekalian kamu mampu dan sekalian kamu bersyukur kepada Tuhan, berjanji, maka tepatilah janji-janjimu. Saudaraku yang terkasih, pesan khotbah untuk kita hari ini mengingatkan kembali bahwa Allah itu baik. Dia hadir di baitnya yang kudus, di gerejanya di mana Anda menjadi anggota di persekutuan. Datanglah beribadah minggu atau bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Berdoalah kepadanya, karena doa itu komunikasimu dengan Tuhan. Dan kalau kita datang beribadah, tenanglah, khusyuklah, jauhkanlah handphone dan mengirim pesan-pesan atau mendengar apapun saat-saat kita beribadah minggu. Kita lebih baik berbicara kepada Tuhan dengan doa dan pengakuan iman. Saudara, sampai di sini pesan khotbah untuk kita. Semoga firman ini boleh memberikan kepada kita sukacita. Semoga dengan firman ini kepada kita diingatkan bahwa Allah itu sungguh amat baik dan Dia senantiasa memelihara hidup kita, anak kita, cucu kita, saudara yang kekasih, famili juga dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh amat baik Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dan kebaikan-Mu nampak dalam perbuatan-Mu, nampak dalam ciptaan-Mu, sehingga kami boleh berdiam, boleh bekerja, boleh memelihara pekerjaan kami, bercocok tanam, bertani, berdagang, dan lain-lain. Sungguh amat baik Engkau ya Allah. Ajar kami untuk mampu berterima kasih padamu, bersyukur padamu Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia ini. Gerejamu di mana kami juga selalu datang untuk beribadah. Berkatilah gerejamu ya Tuhan. Tapi ingatkan kami juga, bila kami datang beribadah minggu, ajari kami supaya kami duduk dengan tenang, berhikmat, dan tidak melakukan sesuatu yang mengganggu ketenangan dan iman percaya teman-teman yang lain. Kami berdoa sekali lagi Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Mohon kami diampuni atas segala kekurangan dan dosa kami. Dan kami percaya Engkau mengampuni dosa kami yang nampak dalam pengorbanan Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.